sebelumnya boleh saya izin duduk di sebelah sini? Iya, boleh. Ibu gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sekarang mendingan. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya perawat Amanda yang sedang dinas siang dari pukul 2 sampai pukul 9 malam nanti. Nah, Ibu kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan lagi nama dan juga tanggal lahirnya? Nama saya Nuri Jamila, tanggal lahirnya 14 Agustus 2004. Oke, saya lihat Ibu ya, gelang medisnya baik, sudah sesuai Ibu ya. Nah, Ibu sebelumnya masih ingat saya yang kemarin kontak waktu ke sini? Iya, masih ingat. Iya. Nah, Ibu, tujuan saya di sini sesuai dengan kontak waktu kemarin ya, kita akan melakukan pengkajian spiritual. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kebutuhan spiritual apa yang Ibu butuhkan selama di rumah sakit. Nah, gitu biar supaya perawat juga bisa membantu Ibu gitu ya untuk kegiatan spiritual Ibu selama dirawat di rumah sakit. Nah, Ibu, untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu berkenan untuk Baik, berkenan. berkenan? Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu saya izin buat cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Nah, baik Ibu, saya izin untuk menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, Ibu sekarang gimana keadaannya? Masih suka sakit perutnya? Iya, masih sakit. Masih sakit. Kalau semalam tidurnya gimana Ibu, nyenyak atau enggak? Seringnya kebangun sih, soalnya tidur bangun karena sering kerasa juga sakitnya. Sering kerasa sakitnya ya. Nah, kalau sakitnya tuh muncul ketika Ibu melakukan apa, atau semisal lagi kedinginan atau telat makan atau gimana sakitnya, atau emang udah nggak minum obat karena nggak minum obat atau kayak gimana? Lebih seringnya karena telat makan atau gak makan juga. Nah, jadi obatnya gak masuk. Obatnya nggak masuk juga ya, jadi Iya. masih sakit perutnya. Nah, Ibu, menurut Ibu apa yang Ibu pikirkan tentang penyakit Ibu sekarang? Kalau dipikirkan, ya mungkin ini karena ulah sendiri ya. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa. Ini juga mungkin emang udah takdirnya kayak gini. Udah takdirnya gitu ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah Ibu udah menerima dengan kondisi Ibu sekarang sakit kayak gini? Kadang nerima sih, kadang enggak juga. Kalau misalnya lagi kerasa banget sakitnya, itu kadang kayak ngerasa putus asa gitu. Putus asa. Putus asanya dikarenakan apa Ibu? Ya karena kan sakit banget gitu ya. Terus dapat kabar juga kalau kebanyakan orang tuh sakit ini tuh menyebabkan kematian gitu. Oh gitu ya, baik. Selama di rumah sakit Ibu, apakah ada tindakan medis yang bertentangan gitu dengan keyakinan Ibu? Misalnya nih tidak, Ibu nggak mau dirawat oleh perawat laki-laki gitu ya, takutnya bukan mahram atau kayak gimana gitu Ibu? Ya seringnya, apalagi kalau misalnya kan yang lebih sering tuh kan perawat ya, dokter juga ada gitu kan laki-laki. Nah kalau misalnya periksa bagian sini kan gitu kan, kalau sebagai wanita gitu ya, aku ngerasa keganggu gitu. Ganggu. Ibu lebih nyamannya sama perawat perempuan lagi Iya, mungkin ya betul. gitu. Oke, nah Ibu, hmm, dari semua keluhan gitu ya yang Ibu rasakan selama di rumah sakit, nah ada nggak keluhan yang paling Ibu keluhkan gitu yang mengganggu Ibu? Paling kalau di rumah sakit kan segala dipakai ya, kayak infusan kayak kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke air tuh suka susah gitu. Oh, butuh bantuan juga mungkin ya. Ibu di sini sama ditunggu sama siapa Ibu di rumah Sama sakit? kakak Sama ayah kakak. juga.
dulu atau kemana? Ya, ayah lagi ke depan lagi cari makan. Lagi cari makan, tapi suka dibantu oleh ayah itu. Iya suka, tapi kan karena ayah tuh kan laki-laki juga ya, terus aku juga udah dewasa, jadi agak malu gitu kalau misalnya mau ke kamar mandi. Wah, eh, bagaimana pandangan ibu mengenai penyakit ibu sekarang? Maksudnya kayak gimana? Seperti misal sakit ibu ini tuh ibu sakit karena oleh ibu sendiri, atau semisal sakit ini tuh kayak ya itu ujian buat ibu sendiri atau kayak gimana? Oh, ya karena kan aku tuh dari SD ya suka pedes gitu, terus orang tua juga suka marahin kan. Nah tapi aku tuh terbilang bandel gitu ya, apalagi makin kesini tuh makin kayak suka banget gitu, pedesnya tuh banyak gitu. Jadi kayak eh, dimarahin sama orang tua nggak mempan, jadi mungkin sama Allah tuh dikasih teguran lah, kayak kamu tuh nakal jadi harus dikasih hukuman gitu. Gitu, oke. Kalau ibu pernah nggak merasa kecewa, marah atau sedih gitu kalau ibu sakit sekarang, kondisi ibu sekarang? Iya, kayak yang dibilang dari awal ya, aku tuh suka ngerasa putus asa mungkin kalau lagi sakit gitu. Oh iya, seperti saya karena dengar cerita-cerita dari orang lain juga mungkin ya. Oke, kalau ibu, cara ibu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya selama di rumah sakit, ibu biasanya bagaimana, suka melakukan apa gitu? Apa Paling hanya cuman tidur atau gimana? paling dibanyakin zikir sama sholawat aja gitu ya. Zikir sama selawat ya. Ibu, apakah ibu kalau sakit gitu ya suka masih berdoa gitu selain sholawat dan juga zikir? Ya tentu ya, karena kan selain dari usaha penyembuhan, pasti kita juga meminta yang kepada pemiliknya gitu. Iya ya Bu ya. Menurut ibu, apa sih makna yang bisa ibu ambil dari perjalanan hidup ibu selama ini gitu, dari awal sampai ibu sakit sekarang? Kalau makna lebih ke kalau misalnya aku dulu gak nakal gitu ya, nurut sama orang tua, nggak makan pedes-pedes gitu, mungkin aku juga nggak akan sakit kayak gini gitu. Apalagi kan eh, udah jajan kayak gitu tuh kan suka jarang makan ya, malahan mah beberapa hari pernah gitu nggak makan. Nah itu tuh bikin kayak kenapa ya dulu harus kayak gitu gitu, padahal kalau misalnya nggak kayak gitu mungkin aku juga sekarang nggak akan Dia akan dirawat sakit gitu ya. Iya. Apa sih hikmah gitu, pelajaran yang ibu ambil dari ibu sakit ini? Mungkin pelajarannya setiap yang kita lakuin gitu ya, dari apa yang kita lakukan gitu pasti ada penyebabnya. Nah ibu, kalau selama ibu sakit, siapa yang selalu memberi dukungan kepada ibu gitu? Ya paling ayah sama kakak sih. Ayah sama kakak ya. Dukungannya seperti apa kalau boleh tahu ibu? Kayak misalkan dari ngerawat pasti ya. Terus ayah juga sering kasih doa-doa gitu, terus zikir, terus kayak memotivasi juga, kayak ngasih tahu eh, selama apa setelah sakit gitu, untuk kurangin makan yang pedas, lebih sering makannya gitu. Ya.
apakah menurut ibu dukungan ayah dan kakak teteh gitu ya itu sangat berarti buat teteh buat ibu? Pasti berarti banget buat aku. Berarti ya. Apa harapan ibu buat kedepannya gitu setelah ini? Saat ini harapannya kalau bisa gitu, kalau meminta gitu kan, aku tuh pengen kayak dikurangin aja gitu ya makan pedesnya, nikmat diberi nikmat untuk makan pedesnya dikurangin aja gitu. Karena kan aku juga gak mau sakit lagi, karena kesian juga kan ayah sama kakak tuh bolak-balik kesana kesini, padahal kan mereka juga punya kesibukan masing-masing ya. Dan yang seharusnya kan aku ngerawat mereka gitu, malah aku yang dirawat, jadi kayak Ada rasa nggak enak aja gitu iya. ya. Apa yang bikin ibu tetap semangat gitu walaupun sekarang sakit? Karena kan aku tuh masih kuliah ya. Jadi kayak belum beres gitu, belum tuntas, apa yang aku udah mulai gitu belum tuntas, dan mungkin ngebahagiain orang tua juga belum belum bisa ngebahagiain. Jadi aku pengen cepet sehat gitu buat ngelakuin semua wishlist aku. Ibu, apakah ibu yakin bahwa ibu bisa sembuh dari penyakit ini, penyakit lambungnya? Yakin sih pasti ya, karena kan udah berbagai usaha juga dilakuin, tapi kan kita juga nggak tahu ya takdir Allah gimana gitu. Apa sih motivasi ibu buat ibu tuh bisa sembuh gitu, berusaha buat sembuhnya? Ya paling kayak berobat juga ya pasti, terus nggak lupa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta iya kesehatan juga. Apa sih sumber kekuatan ibu saat menghadapi sakit ini gitu, kekuatan ini? Pasti dari ayah sama kakak ya, mereka juga yang selalu ada gitu kan, karena menurut aku itu juga aku harus kuat gitu kan untuk sehat gitu, karena masih ada ayah dan kakak yang harus aku bahagiain. Apa sih yang bisa membuat hati teteh bisa tenang, bisa damai gitu saat ketika sakit sekarang? Kakakku Kakak, ya, kenapa kalau boleh tahu? jadi kan kakak tuh suka ngerasa aku udah gak punya ibu, jadi kakak tuh ngerasa aku bakal jadi kakak sekaligus ibu sebagai aku. Kalau biasanya lagi sehat nih, ketika sehat tetehnya selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktu, apakah rutin ataukah memang masih ada yang bolong-bolong atau gimana? Waktu sehat, Iya. waktu sehat mas sering ya, sering sholat. Sering sholat 5 waktu ya gitu. Kalau sakit sekarang sholatnya apakah terganggu tidak atau tetap 5 waktu, atau memang kesulitan jadi kadang ada beberapa sholat yang tertinggal atau gimana? Paling di awal-awal masuk ke rumah sakit ya, karena kan itu benar-benar nggak bisa bangun banget, kayak beberapa hari gitu benar-benar nggak sholat, karena kan kayak benar-benar berantung nggak bisa gimana gitu, dibantu pun kayak lemes banget gitu.
Kalau untuk puasa Ramadan, ibu biasa melakukan puasa Ramadan full. Alhamdulillah full. Full. Selalu full. Full. Nah kalau untuk sholat sunnah, ibu sebelumnya suka sering melakukan sholat sunnah rutin? Paling tahajud sama witir aja sih. Tahajud sama witir. Kalau sekarang ketika di rumah sakit masih dilakukan sholat sunnahnya atau mungkin enggak gitu karena kesulitan juga ya? Kalau sholat sunnah enggak sih ya, karena kan di malam hari juga kan gak kebangun gitu ya, karena kan mungkin ada obat tidurnya juga. Terus adapun kebangun itu tuh lagi ngerasain sakit gitu. Kalau untuk puasa sunnah, ibu gimana? Sebelum sakit suka melakukan puasa sunnah? Sebelum sakit alhamdulillah sunnah rajin, tapi kalau setelah lagi sakit ini benar-benar Belum kan ya, karena masih harus harus makan juga kan. Nah, kalau untuk membaca Al-Quran, ibu gimana sehari-harinya? Kalau langsung pegang Al-Qurannya sih enggak, cuman kalau misalnya baca surat-surat yang hafal itu masih bisa. Masih bisa. Gitu. Kalau untuk di rumah rutin baca Al-Qurannya? Alhamdulillah rutin. Kan tadi ibu ada sedikit ini ya apa, terganggu gitu ya sholatnya gitu karena kesulitan ke kamar mandi juga tadi ya disebutkan gitu ya, atau kan ibu takutnya merasa dingin juga nggak kuat ke kamar mandi karena lemas. Nah ibu, apakah ibu membutuhkan bantuan untuk beribadahnya selama di rumah sakit? Mungkin pengen dibantu sama perawat perempuan buat ke kamar mandi gitu ya, buat berwudu gitu, bertaharoh, atau gimana? Iya sih, kadang kalau misalnya kakak saya lagi keluar terus udah waktunya sholat, itu kadang aku tuh kayak aduh gimana ya ini ke kamar mandinya, sedangkan kan semua lagi terpasang gitu ya, kayak infusan yang lain-lainnya terpasang, jadi kayak emang butuh gitu ya perawat perempuan buat bantu ke kamar mandi doang. Nah ibu kan kalau lagi sakit ya, nah ibu apakah ibu udah tahu gitu tata cara beribadah ketika sakit? Misalnya kalau ibu memang kesulitan gitu untuk ke air, merasa kalau udah ke air ibu malah jadi tambah sakit gitu ya, kan ada yang tayamum ya ibu ya. Nah ibu apakah ibu tahu tata cara tayamum ataupun beribadah ketika sakit gitu? Alhamdulillah itu udah tahu ya, karena dikasih tahu juga sama ayah. Oke. Nah ibu kalau dengan tata cara ibadah ketika sakitnya sudah tahu gitu ya, nah apakah ibu membutuhkan rohaniawan gitu atau ustadz buat kayak mendoakan ibu gitu, atau hal lain gitu, ibu butuh motivasi dari rohaniawan atau sudah cukup gitu misalnya? Mungkin enggak ya, karena alhamdulillah juga dari ayah sama kakak juga udah kayak saudara-saudara juga, alhamdulillah selalu mendoakan gitu. Oke ibu, kalau gitu apa sih harapan ibu selama dirawat di rumah sakit kepada perawatnya ya? Perawatnya lebih perhatian lagi, lebih memberitahu lagi gitu, lebih membantu atau bagaimana? Mungkin kalau selama 2 minggu yang aku rasain gitu ya, kan ada beberapa perawat juga ya, tapi nggak semua yang ngelakuin pemeriksaan gitu kan. Itu kadang ada yang tidak secara lembut gitu loh, kayak gimana ya, rasanya tuh nggak enak, Kurang enak di hati gitu ya cara bicaranya. dia bicara sama misalkan kayak ngelakuin apa, misalkan pemeriksaannya itu kadang kayak kan lagi sakit,
Nah ditambah si perawat ini tuh nggak pelan-pelan gitu, jadi kayak kerasa banget gitu sakitnya tuh. Itu nanti Insya Allah disampaikan ya Bu ya. Baik Ibu, alhamdulillah pengkajian spiritualnya udah selesai ya Ibu ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah Ibu, sebelumnya gimana perasaannya setelah kita melakukan pengkajian spiritual itu? Lebih ke ada apa sih, kayak aku ngeluarin yang aku pengen keluarin gitu, yang dikatakan. Ya, baik. Sebelumnya kalau begitu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum diakhiri? Cukup sih. Cukup. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya. Nanti sekitar pukul 3 ada perawat lagi yang akan kesini gitu ya untuk periksa kesehatan ibu. Baik, kalau begitu saya izin pamit